Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, ada baiknya kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Waktunya Tuhan. Saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Puji Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kalau sudah waktunya Tuhan, pasti semuanya berhasil. Tidak ada jalan, tidak ada pintu yang tertutup di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, Bapak Ibu, mungkin ada yang di sekolah, pendidikan, atau di rumah, setiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Ketika kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada pekerjaan yang tertunda. Tidak ada pekerjaan yang terlewatkan, semuanya akan selesai, semuanya akan berhasil, dan semuanya akan sukses. Bapak Ibu yang diberkati, kita sudah mengetahui cerita ini bagaimana semuanya berawal dari mimpi. Ketika Yusuf bermimpi, dia menceritakan kepada bapaknya Yakub, kepada saudara-saudaranya. Tetapi mimpinya ini tidak dipandang baik oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dibuang di sumur, dijual, dibawa ke Mesir, bekerja di rumah Potifar, kemudian difitnah, dibuang ke penjara, kemudian menjadi penguasa di seluruh Mesir. Ada begitu banyak proses yang dilewati oleh Yusuf. Begitu juga kehidupan kita. Banyak sekali proses yang kita lewati, begitu banyak masalah, ya. Tetapi kita selalu berpikir bahwa apakah Tuhan menyertai saya? Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa pekerjaan saya belum berhasil? Bapak Ibu ya, Yusuf, dia melewati semuanya itu. Dia tidak memikirkan hal-hal seperti yang kita pikirkan, ya. Apa yang dikerjakannya, dia kerjakan, ya, semua dikerjakan. Tapi satu hal Bapak yang perlu kita harus ketahui, bahwa Yusuf itu selalu dia disertai Tuhan. Dan semuanya pekerjaannya berhasil, ya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, "Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil." Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu apa yang menjadi pekerjaan aktivitas kita, kerjakanlah seperti untuk Tuhan.
Nah, ketika kita sudah berpikir demikian, semuanya pasti berhasil. Ada begitu banyak rancangan-rancangan dalam kehidupan kita. Rencana-rencana ke depan. Kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk masa depan saya indah, masa depan saya cerah, hidup penuh dengan damai sejahtera. Kita akan baca dalam kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, di sana juga dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, terkadang kita kurang mengerti apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Terbanyak kita berpikir bahwa rancangan kita lah yang harus sukses. Pemikiran kita lah yang harus sukses. Ya, kita tidak mau ambil pusing dengan apa yang direncanakan Tuhan. Ketika rencana kita gagal atau cita-cita kita gagal, kita sering menggerutu, bahkan kita sering protes bahwa kenapa? Apakah Tuhan tidak menyertai saya? Apakah Tuhan tidak memberkatiku? Tapi inilah ya Bapak Ibu yang harus kita percayai, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, kalau waktunya Tuhan, pasti semuanya berhasil. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, rencana kita bukan rencana Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian punya firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kami, setiap tangan-tangan kami, apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, buatlah berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagumi akan
kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari kasih